Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratni Sugandi dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Dengan adanya video ini, saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Syahrul Alim dengan mata kuliah Filsafat, Ilmu, dan Logika. Pada bab 2 ini membahas tentang sejarah perkembangan ilmu. Yang pertama ada landasan ilmu pada zaman Yunani, kemudian yang kedua ada perkembangan ilmu pada zaman Islam, kemudian yang ketiga ada kemajuan ilmu pada zaman Renaissance dan modern, kemudian ada yang keempat yaitu kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Oke, kita akan masuk di materi awal yaitu landasan ilmu pada zaman Yunani. Nah, pada periode ini ilmu merupakan hal yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia karena waktu itu menjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Nah, pola pikir mitosentris ini ialah masyarakat yang sangat mengandalkan mitos. Kita ambil contoh dari terjadinya gempa bumi. Masyarakat tersebut mengandalkan bahwa gempa bumi terjadi karena adanya dewa yang sedang menggoyang-goyangkan kepalanya sehingga terjadi gempa bumi tersebut. Namun ketika filsafat ini muncul, fenomena alam tersebut tidak dianggap lagi sebagai dewa yang sedang menggoyang-goyangkan kepalanya. Akan tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Oke, sekarang saya akan membahas tentang asal kata dari filsafat. Nah, sekitar abad ke-9 sebelum Masehi atau 700 tahun sebelum Masehi di Yunani, Sophia diberi arti kata kebijaksanaan. Sophia juga berarti kecakapan. Nah, sementara itu ada orang yang mengatakan bahwa kata tersebut mula-mula dipakai oleh Pythagoras pada tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi. Namun, pendapat yang tepat adalah pendapat yang mengatakan bahwa Heraklitus lahir yang pertama menggunakan istilah tersebut. Mencintai kebenaran atau pengetahuan adalah awal dari proses manusia itu mau menggunakan akal dan pikirannya, sehingga dia mampu membedakan mana yang real, mana yang ilusi. Sama halnya seperti orang Yunani yang awalnya mempercayai dengan dongeng, mitos, serta tahayul. Akan tetapi lama-kelamaan terutama pada saat dia mampu membedakan mana yang real, mana yang mitos, dia mampu keluar dari kungkungan mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah. Dari sinilah titik awal manusia menggunakan rasio untuk meneliti dan sekaligus dari sinilah manusia selalu berhadapan dengan alam yang begitu luas dan penuh misteri. Disinilah muncul rasa ingin tahu rahasia alam dan disitulah timbul pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran mana yang datang dari alam, bagaimana kejadiannya, bagaimana tujuannya. Pertanyaan itu selalu menjadi misteri dari kalangan filosof. Nah, ini juga tidak hanya mengkaji tentang alam, tetapi mengkaji tentang perilaku-perilaku manusia. Pertanyaan seperti itu sering terjadi atau muncul di pikiran para filosof tersebut. Para filosof tersebut tidak hanya mengkaji tentang alam, tetapi mengkaji tentang manusia dan perilaku manusia itu seperti apa. Orang yang memulai berfilsafat dan mempertanyakan apa yang sebenarnya asal-usul alam semesta ini. Pertanyaan ini sangat mendasar dan terlepas dari jawabannya, namun yang paling penting dari pertanyaan itu dijawab dengan pendekatan rasional, bukan dengan pendekatan mitos atau kepercayaan. Sekarang kita masuk di materi kedua, yaitu perkembangan ilmu pada zaman Islam. Nah, sejak lahirnya Islam telah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu. Sebagaimana yang diketahui oleh Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul umat Islam, hidup dalam masyarakat yang terbelakang dan veganisme atau tumbuh menjadi sebuah identitas yang melekat pada masyarakat. Kemudian Islam menawarkan cahaya atau penerang untuk mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang berilmu dan beradab.
Oke, jika dilacak sampai akar-akar sejarahnya, pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, mula-mulanya ia diperintahkan untuk membaca dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama Tuhanmu yang engkau ciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah ini tidak hanya sekali diucapkan oleh Jibril, tetapi berulang-ulang kali sehingga Nabi Muhammad mendapatkan wahyu tersebut. Wahyu pertama itu menghendaki umat Islam untuk senantiasa membaca dengan dilandasi Bismi Rabbika, dengan artian hasil bacaan itu nantinya bermanfaat untuk kemanusiaan. Pada ayat di atas juga, Rasul menekankan wajibnya mencari ilmu. Ada pepatah yang mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Al-Quran di atas kemudian menjadikan sumber ilmu dan dikembangkan oleh masyarakat Islam seluas-luasnya. Selanjutnya kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu tentang sejarah dan perkembangan ilmu dalam Islam. Saya akan menyebutkan beberapa perkembangan ilmu dalam Islam dari beberapa zaman, yaitu yang pertama penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Dalam perjalanan ilmu ini, filsafat di dunia Islam pada dasarnya terdapat upaya rekomendasi, arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan berbeda, bahkan seringkali menimbulkan benturan-benturan. Kemudian yang ketiga ada perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Pada masa kejayaan kekuasaan Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat maju dan pesat. Kemajuan ini pada masa keemasan, di mana saat sama wilayah yang jauh dari luar kekuasaan Islam masih berada pada kegelapan dan peradaban atau Dark Age. Kemudian yang keempat, keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Pada abad ke-18, sejarah Islam adalah abad yang paling menyedihkan sebagai umat Islam dan memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Oke, kita masuk di materi yang ketiga, yaitu kemajuan ilmu pada zaman Renaissance modern. Nah, era ini adalah sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman ini merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, serta ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius atau serba bisa. Kemudian ada teori yang melahirkan revolusi pemikiran tentang alam semesta, terutama astronomi. Ada ungkapan yang membuktikan pernyataan, yaitu yang pertama, mesin menghasilkan kemenangan dan perang modern. Yang kedua, ada kompas meningkatkan manusia. Kemudian yang ketiga, ada percetakan yang mempercepat penyebaran ilmu. Selain itu, perhitungan bukti-bukti pergerakan benda angkasa tidak beraturan dan tidak sempurna. Gerakannya mengikuti satu kesatuan, yaitu bila matahari planet oleh garis lurus, dan planet ini bergerak 9 jam lamanya, maka luas bidang yang dilandasi garis lurus itu dalam waktu 9 jam lamanya. Kemudian Kepler menemukan 3 buah hukum astronomi, yaitu yang pertama, terbit dari semua planet yang terbentuk dalam waktu yang sama. Garis penghubung antara planet dan matahari selalu melintas di bidang yang luas yang sama. Nah, kemudian ada materi terakhir, yaitu kemajuan ilmu pada zaman kontemporer. Nah, perkembangan ini dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari peran ilmu. Bahkan perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu berjalan seiring dengan perkembangan ilmu. Kemudian ada beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer. Bagian pertama ada santri, priayi, dan abangan. Kemudian yang kedua ada teknologi rekayasa genetika. Yang ketiga, teknologi informasi, dan keempat ada teori-teori partikel elementer. Akan tetapi, perkembangan ilmu ternyata tidak berarti mutlak sebagai rahmat bagi. Kemajuan ilmu dan teknologi harus berlangsung sehingga zat ini membuat banyak manusia yang khawatir atau bahkan takut atas dampak negatif yang diberikannya.
Banyak pula manusia yang merasakan langsung akibat kehidupan mereka, baik kehidupan material maupun spiritual.